Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam teman-teman semua. Apa kabar? Kita semua supaya kita semua sehat dan semoga terhindar dari wabah. Amin ya robbal alamin. Pada sesi video kali ini saya akan menjelaskan PPh atas jasa konstruksi. Yang mana PPh tersebut bagi beberapa persenan, ada 2%, 3%, dan 4%. Bagaimana cara mengklasifikasinya, mana yang 2%, mana yang 3%, atau mana yang 4%? Mari kita ulas video berikutnya. Sebelum kita mulai, silakan like video ini and subscribe. Gratis. Atas like dan subscribe-nya saya ucapkan terima kasih. Oke, tidak buang-buang waktu, singkat saja kita kenal lebih dalam PPh atas jasa konstruksi. Yang pastinya ini merupakan PPh final ya. PPh ini mirip-mirip dengan PPh 23. Makanya kalau kita nggak tahu secara detail bisa keliru motong. Seharusnya dipotong final, tapi kita malah potong itu sebagai PPh jasa atau PPh 23. Oke. Kita mulai ya. Jadi usaha jasa konstruksi itu merupakan objek pajak yang dikenakan pajak penghasilan atau PPh pasal 4 ayat 2 yang bersifat final. Nah, walaupun jasanya ini mirip-mirip seperti PPh 23, namun harus dipotong PPh final. Contoh servis perbaikan gedung lah, perbaikan gedung. Itu kan jasa seperti memasang AC atau memasang plafon segala macam. Itu kalau mereka tidak punya KLU atau namanya itu surat seperti ini, SBU dari LPJK, nah berarti mereka dipotong PPh 23. Tapi kalau lawan transaksi kita bisa menunjukkan ini SPU, yaitu surat sertifikat badan usaha jasa perencana konstruksi, maka ya wajib dipotong PPh final sebagai jasa konstruksi. Tapi kalau mereka nggak punya itu, ya kita potong PPh 23, kita nggak salah. Makanya dibilang mirip PPh 23 dan PPh final konstruksi. Artinya kalau dia bisa melampirkan ini, lawan transaksi atau vendor bisa melampirkan ini dari LPJK, maka dipotong PPh final konstruksi. Jadi usaha jasa konstruksi itu dibagi menjadi 3 kelompok ya, yang saya tunjukkan di awal tadi, yang persentase ada 2%, 3%, dan 4%. Yaitu jasa perencanaan konstruksi, jasa pelaksanaan konstruksi, dan jasa pengawasan konstruksi. Berapa tarif PPh-nya? Nah, mari kita simak ringkasan infografis berikut. PPh atas jasa konstruksi ini udah ada gambarannya ya, gambaran potongan PPh final jasa konstruksi. Jadi pelaksana konstruksi, kita lihat di atas tadi ada pelaksana, perencanaan, dan pengawasan. Kalau pelaksana konstruksi itu memiliki kualifikasi usaha KLU, itu dia contoh memiliki kualifikasi usaha itu bisa melampirkan ini. Nanti di situ bisa kita tentukan berapa persentasenya, atau selain kecil. Kalau dia memiliki kualifikasi usaha kecil, maka dipotong 2%. Kalau dia memiliki kualifikasi usaha selain kecil, berarti dipotong 3%. Nah, jika dia tidak memiliki kualifikasi usaha, maka itu kita potong. Dan ini bersifat final ya, PPh final. Adapun yang perencanaan atau pengawasan, jika dia memiliki kualifikasi usaha, maka dipotong 4%. Dan dia tidak memiliki kualifikasi usaha, maka dipotong 6%. Jadi ada 2%, 3%, 4%, dan 6%. Teman-teman tinggal membagi aja mana yang pelaksana konstruksi, mana yang perencanaan atau pengawasan. Ini teman-teman bisa, kalau bingung, saya bingung nih motong 2%, 3%, atau sampai 6%. Teman-teman bisa langsung komunikasi dengan vendornya atau lawan transaksi, minta melampirkan SBU tadi ya. Kita bisa menentukan ini dipotong apa, 2% kah, 3% kah, 4% atau 6%, agar tidak terjadi keliruan. Karena saya sendiri pernah keliru seperti ini, karena dia nggak melampirkan ini, saya kira PPh 23, akhirnya dipotong 2%. Harusnya PPh final jasa.
Nah, adapun dasar hukum yang mengatur tentang pajak atas usaha jasa konstruksi itu ada di dalam peraturan PP nomor 51 tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan PP nomor 40 tahun 2009 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Teman-teman bisa baca di sini di PP nomor 40 tahun 2009. Detailnya ada di situ. Oke ya, simple ya. Bilang simple ya enggak juga ya simple. Ya. Teman-teman silakan baca-baca sendiri nih PP atas jasa konstruksi detailnya seperti apa. Lengkapnya di PP nomor 40 tahun 2009. Adapun untuk pengisian di ISPT itu masih menggunakan aplikasi nggak online seperti eBupot. Mungkin dari teman-teman mau request cara pengisiannya boleh, silakan di kolom komentar. Jika nggak ada ya nggak saya buatkan. Pengisiannya kurang lebih sama ya, di SPT PP final tuh ada kok pilihannya 2%, 3%, 4%, atau 6%. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Jika bermanfaat silahkan share ke teman-temannya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Ada kata-kata salah saya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.